Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi Kamis pagi ini tanggal 19 Januari 2023. Bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu senantiasa di dalam penjagaan Tuhan. Saya beritakan firman tidak pernah bosan, termasuk Bapak Ibu. Mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, kerajaan surga selalu ada menghidup kita. Sehingga senantiasa ada damai sejahtera, ada kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan senang dunia terus, tapi mari hati kita diisi dengan kesenangan dari surgawi. Yaitu senantiasa mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan saya pagi malam pagi ini. Tuhan sudah pelihara hidup kita. Sampai pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus Kristus. Kita sembah Dia, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena atas rahmat anugerah Tuhan, Tuhan selalu jaga dan Tuhan selalu lindungi kita. Dan senantiasa mentar setiap perjalanan kita, termasuk Bapak Ibu, ada yang pergi ke luar negeri, ada yang pergi jalan-jalan kemanapun, tiap hari setiap saat, termasuk saya, senantiasa di dalam penjagaan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Sebab dunia ini penuh dengan segala macam pergumulan hidup, tapi kita memerlukan pertolongan Tuhan, supaya senantiasa Tuhan jaga lindungi dalam setiap langkah hidup kita, sampai hari-hari yang terakhir kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan sebuah pujian, Tuhan jaga, Tuhan hantar. Supaya dengan pujian ini tangan Tuhan akan menyertai, menjaga Bapak Ibu, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang dikerjakan semua dihantar, jaga, lindungi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai 14 dengan tema, sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut, aku boleh berjalan di dalam cahaya kehidupan. Amin, puji Tuhan. Itu semua kita dapati kalau Tuhan Yesus menjaga kita. Amin. Saya mau menyanyikan lagu ini. Ku lihat gunung permai jauh, sanalah penolongku, yaitu Yesus Tuhanku, yang jadi alam gelap. Amin, haleluya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidup terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Lewat jurang bahaya, tak Dia biarkan ku jatuh. Tuhan tak pernah lelap, tidur lelap, Dia selalu lindungiku. Amin. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidup terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin, haleluya. Dialah naunganku, panas tak siksakanku, kejahatan Dia jauhkan, hidupku dalam penjagaannya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidup terus serta. Tuhan tolong selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Tuhan lindungiku selalu, sampai aku masuk surga. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan, karena lagu pujian ini sesuai firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Selalu saya cinta firman Tuhan, sebab Dialah penjaga kita, sumber kebenaran, sumber kehidupan yang datang dari Yesus Kristus. Saya mau baca dari ayat 1 sampai 8.
Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Kau lagi berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku terus serta. Tuhan tolong selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku terus serta. Tuhan jaga, selamatkan saya. Amin. Tuhan, sucikanlah mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sucikanlah pikiranku, sucikanlah hatiku untuk firman-Mu, sumber kekudusan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat pemeliharaan-Mu Bapa. Aku cinta Engkau Yesus. Tuhan tolong selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini tanggal 19 Januari 2023. Kita bersyukur, selalu bersyukur. Tidak pernah berhenti, saya setiap pagi selalu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab hidup kita dipelihara ternyata hari-hari itu karena ada Tuhan Yesus loh Bapak Ibu. Dari kemarin, dari sejak kapan-kapan selalu saya berkata bersyukur, bersyukur. Dan ternyata sampai detik ini Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan perlindungan-Nya. Kita selalu dijaga. Tanpa penjagaan Tuhan, kita sudah mati Bapak Ibu. Terbukti pada waktu
2000 tahun lalu, 2021, 2 tahun lalu, ya. Awal-awal Januari ini. Wow, masih gawat saudara ya. Ada peristiwa varian Delta, ya, Omikron segala macam. Kita bersyukur loh sama Tuhan. Saat COVID sudah makin mereda, sehingga banyak orang sudah tidak pakai masker. Tapi mari kita tetap pakai masker, protokol kesehatan, supaya kita menjaga seperti kehidupan rohani kita harus jaga. Kesehatan perlu dijaga. Supaya dengan kehidupan yang sehat, kita terus terang, terus melayani pekerjaan Tuhan. Memberitakan Injil, menyenangkan hati Tuhan. Hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua, mari. Biar hidup kita menjadi garam, menjadi terang, hidup berdampak, punya pengaruh saudara. Supaya kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan kita. Supaya kekristenan bukan teori, tapi melangkah bersama dengan Tuhan. Alami senantiasa penjagaan Tuhan. Alami pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Semangat kita melayani pekerjaan Tuhan. Sebab kita alami senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari, saya mau baca firman Tuhan, Mazmur 56. Ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan dengan tema, sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut. Aku boleh berjalan di dalam cahaya kehidupan. Di luar Tuhan tidak ada cahaya kehidupan. Yang ada di luar Tuhan kegelapan. Tapi bersama dengan Tuhan ada cahaya kehidupan. Amin. Mari kita buka Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanlah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seterus-terusku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah ku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkahku, seperti orang-orang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ayat 14 yang terakhir. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mau baca ayat 14. Bagus sekali, indah. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah di dalam cahaya kehidupan. Amin. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya diberkati Tuhan. Sehingga kita berjalan di dalam cahaya kehidupan. Karena Yesus adalah sumber kehidupan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, aku ini jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, Yesus Kristus. Memang benar. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus Kristus saat ini ada di dalam surga, bukan sebagai anak. Dia dulu 2000 tahun yang lalu, dia turun sebagai anak Allah. Tapi begitu dia bangkit naik ke surga, saat ini dia sebagai Bapa, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita menyebut dia Bapakku yang ada di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah. Dia adalah Tuhan. Tertulis dalam suatu Yohanes 5 ayat 20. Jelas Bapak Ibu. Maka kita pentingnya kita senantiasa rutin baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan terletak kekuatan kita. Sungguh saya sebagai hamba Tuhan selalu hidup di dalam firman Tuhan. Yang menuntun langkah hidup kita di dalam kehidupan yang benar.
Sebab Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Ini anak Allah telah datang. Telah datang. Berarti 2000 tahun yang lalu. Siapa? Itulah Yesus. Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Berarti Yesus, melalui Yesus Kristus memberikan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Melalui Yesus Kristus kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Kita di dalam Yesus Kristus. Berarti di dalam yang benar. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 kan, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti kalau kita ada di dalam Yesus, berarti jalan kita benar. Dan kebenaran ini akan bawa hidup yang kekal. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Ternyata kita di dalam Yesus. Kita berjalan di dalam cahaya kehidupan. Amin. Oleh itu saya senang sekali menyampaikan firman Tuhan, tidak pernah bosan. Ada orang berkata, bosan Pak mendengar firman Tuhan. Kalau saudara bosan, bisa nggak nafas bosan? Saya mau tanya Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu bosan makan? Nggak boleh saudara. Ya, ini firman Allah itu masalah kehidupan. Karena firman Tuhan, aku berjalan di dalam cahaya kehidupan. Kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan. Menurut daging memang sudah sering saya katakan. Kalau nanti daging gak mau baca firman Tuhan. Gak mau berdoa. Males kita semuanya. Maunya dunia-dunia. Tapi ujungnya kematian saudara. Tapi saya ujungnya cahaya kehidupan. Oleh itu mari kita selalu mencari Tuhan. Kita harus membangun diri kita. Bergairah saudara. Harus semangat kita. Sebagai ayat firman Tuhan saya ayat terakhir. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Harus semangat saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari saya mau bangun diri Bapak Ibu. Jangan pernah males. Jangan pernah bosan. Tapi selalu bersemangat mencari Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, saya Pastor Yakob Rahmat, tidak pernah kendor saya. Biarpun iblis seperti singa mengaum, seperti tadi dalam firman Tuhan katakan, musuh itu senantiasa mau cari di mana kelemahan kita. Dia ngintip, dia ingin mencari saudara. Coba ini, firman Tuhan katakan, saya mau baca ulangi lagi. Supaya senantiasa kita mau dapat kekuatan dari Tuhan. Senantiasa musuhku, senantiasa ia mencari celah saudara. Dia mencari celah. Dia ingin sepanjang hari mengacaukan perkara. Di ayat yang ke-6. Mazmur 56 ayat 6 dikatakan, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Coba nih, iblis itu seperti itu. Sepanjang mereka mau kacau. Ayat yang 7, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang ingin mencabut nyawa. Mau saudara diintip-intip, mau dicabut nyawa, selalu dicurigai, diintimidasi oleh iblis, mau didakwa seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan semua baca. 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa mengalmom mencari siapa yang bisa ditelan. Coba nih, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jaga. Ini kita harus sadar, berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum mencari orang dapat ditelan. Coba ini seperti mereka nih. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamankan langkah kita selalu. Tapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, amin, langkah hidup kita di dalam cahaya kehidupan, amin. Oleh itu mari kita senantiasa mau bersama dengan Tuhan. Kalau bersama Tuhan, pagi ini adalah pagi yang diberkati. Kalau kita senantiasa kita melangkah di dalam cahaya kehidupan, yaitu melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan hantar, dan Tuhan berkati, sehingga kita tampil lebih dari pemenang, amin. Tuhan Yesus jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku terus serta. Tuhan tolong selamanya. Oh Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus hantar, Tuhan Yesus tolong di setiap langkah hidupku, di segenap hidup Yesus selalu serta. Tuhan Yesus tolong selamanya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu di pagi ini diberkati Tuhan, dijaga, dihentar, sehingga kita tampil lebih dari pemenang, karena kita berjalan di dalam cahaya kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, haleluya. Amin.